kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Novi ya, berdasarkan yang sudah kita janjikan kemarin ya, bahwasanya kehadiran saya hari ini adalah untuk melakukan observasi terhadap coaching yang akan Ibu Novi lakukan nantinya. Benar. Oke, Ibu Novi ya, kompetensi apakah Bu ya yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan itu Pak mengenai alur Tirta di bagian identifikasi permasalahan. Ya, oke. Lebih spesifiknya lagi di bagian mana? Pada identifikasi itu kan coaching harus memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya, sebagai coach ya Pak ya. Nah, saya masih mengalami kesulitan Pak. Oke. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikatornya itu apabila coach saya mampu menemukan solusi dan menggali potensi dari permasalahannya, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan sendiri berdasarkan potensi tersebut Pak. Oke, terima kasih ya Novia. Jadi Bu, Pak, pada saat ini kita adalah di tahapan praobservasi Bu ya. Kemudian nanti dalam Ibu akan melakukan observasi kepada Ibu ini ya, semoga tentunya berjalan dengan baik Bu ya. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi Bu ya. Nanti setelah Ibu observasi kita ada tahapan yang namanya pasca observasi. Nanti kita bertemu lagi. Oke, terima kasih ya Bu Novia. Selamat untuk melaksanakan. Sama-sama Pak Marman. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Ini. Bu Novi, saya mau minta waktunya sebentar ya Bu Novi. Ya boleh. Bu Novi, akhir-akhir ini kan saya punya masalah ya Bu Novi. Masalahnya Bu Ini. Jadi begini Bu Novi, akhir-akhir ini kan di kelas saya, siswa saya itu pada saat pembelajaran saya kurang antusias Bu Novi ya. Terlebih lagi nilai-nilai siswa saya di bawah KKM sebagian Bu Novi. Begitu ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Ibu harapkan dari bulan kita ini Bu? Saya pengen ada solusi dari permasalahan saya ini. Menurut Ibu, apa hal yang membuat menurut Ibu itu kurang antusias dan yang tadi kurang maksimal seperti apa? Menurut saya ya Bu Novia, siswa itu kurang antusias karena selama ini saya itu pembelajaran berfokus pada guru ya. Terlebih lagi di situ saya kurang memperhatikan siswa saya. Siswa saya kurang saya ajak untuk bekerja sama, berkolaborasi. Di sini saya hanya sistem ceramah gitu. Mungkin siswa saya bosan, bahkan mereka ada yang ngantuk. Saya mengajarnya kurang asyik Bu. Terus terlebih lagi mereka juga buku panduannya juga kurang di situ Bu. Gitu Bu ya. Jadi anak itu memang selama ini Ibu mengajar pada guru ya Bu ya. Menurut Ibu, hal apa saja ya Bu ya yang nantinya akan membuat menurut Ibu merasa antusias dan semangat dalam belajar Bu? Menurut saya nih Bu Novia, yang membuat nanti antusias itu mungkin berpusat pada murid. Nanti mungkin saya ubah cara ngajar saya yang tadinya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Terus mungkin nanti saya akan menambahkan banyak referensi mengajar. Terus juga nanti saya akan tambahkan misalnya di situ games atau misalnya SDK supaya siswa saya itu antusias gitu Bu Novi pada saat pembelajaran saya. Wah, luar biasa sekali dari Bu ini ya. Saya sangat setuju dengan Bu ini. Jadi pembelajaran itu harus ada gamenya ya Bu ya yang akan dikembangkan nanti karena anak-anak juga tidak bosan seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid Ibu itu tidak bosan pada pembelajaran Bu? Menurut saya Bu ya, supaya mereka tidak bosan, selain saya nanti memberi pembelajaran itu yang bervariasi ya Bu ya, nggak hanya berpusat pada guru saja, selain berpusat pada murid yang tadinya saya akan mengurangi mungkin pertanyaan saya yang selama ini cukup banyak ya. Terlebih lagi mereka sumber belajarnya sangat kurang karena cuma menggunakan buku teks di situ Bu ya. Terus nanti akan saya selipin permainan SDK supaya mereka tidak bosan. Lalu Bu, menurut Ibu mengenai nilai Bu ya, tadi kan Ibu sempat katakan bahwa nilai murid Ibu itu ada yang sudah mencapai KKM. Apakah ada permasalahan dalam penugasan Bu selama ini? Iya Bu Novia, mungkin selama ini saya memberikan banyak tugas itu Bu ya, di mana mereka saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa banyak Bu ya. Terus mereka juga referensinya sangat kurang Bu, cuma buku cetak. Kalau menurut Ibu, apakah sumber belajar itu hanya dari buku cetak? Menurut saya sih tidak ya Bu ya, mungkin bisa selama ini saya bisa tambahkan dari kayak internet, bisa juga dari YouTube, juga ada buku cetak Bu.
Wah, betul sekali ya Bu Dini, saya sangat setuju dengan yang Bu Dini sampaikan dan pikirkan dan akan dilakukan di aksi selanjutnya ya Bu ya. Nah, saya yakin sekali Ibu akan bisa menggunakan media lainnya Bu ya, selain buku tadi, bisa menggunakan YouTube dan sebagainya untuk interaksi pembelajaran anak di kelas. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Saya berencana Bu ya, saya akan mengubah yang tadinya pola pembelajaran saya yang hanya berpusat pada guru, saya akan langsung berpusat pada siswa, terus saya nanti akan mengurangi pertanyaan-pertanyaan, dan saya akan mencari referensi lain Bu ya, tidak hanya buku cetak, bisa juga dari internet. Terus juga nanti saya akan selipkan ice breaking supaya anak happy gitu di pembelajaran saya. Luar biasa sekali Bu, yang bagus sekali, dan saya berharap mudah-mudahan Ibu berhasil dalam pembelajaran yang sudah divariasikan tadi ya Bu ya. Kemudian Bu, apa komitmen Ibu agar rencana ini tetap berjalan? Komitmen saya ya Bu ya, saya nantinya akan membuat pembelajaran dan metode yang bervariasi, terus nanti berpusat pada murid, terus selain dari game study, ice breaking, siswa juga saya akan ajak kolaborasi pada saat pembelajaran, tidak hanya saya menjelaskan secara kayak ceramah gitu, tidak Bu ya, saya akan bekerja sama dengan mereka, misalnya diskusi atau kelompok gitu. Baik ya Bu ya, berarti Ibu sampaikan tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ya. ya. Jadi Ibu kedepannya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa agar siswa tidak bosan. Bagus sekali Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu lagi nanti di selanjutnya ya Bu ya. Kalau ada keluhan lain boleh Ibu diskusi dengan saya kembali gitu ya Bu ya. Ya, baik Bu Novi, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Dini. Selamat siang. Selamat siang Pak Mama. Oke, tadi berita seru sekali Bu ya untuk melakukan coaching ya terhadap ibu ini. Juga pas melakukan observasi tadi menarik sekali. Terima Ya. kasih Pak Mama. Oke, tentunya dari apa yang sudah saya lihat tadi Bu ya, ada beberapa pertanyaan Bu ya yang harus saya tanyakan. Baik Pak. Oke, yang pertama Bu ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Pak ya, tadi ketika melaksanakan coaching Pak, saya sudah berusaha melakukan identifikasi dengan melakukan pertanyaan berbobot kepada kunci saya, dan alhamdulillah kunci saya itu dapat merespon, kemudian menjawab pertanyaan dan menemukan solusi. Ya, benar sekali Bu ya, itu tadi sudah terlihat jelas sekali Bu ya, saya lihat bahwasanya Ibu tadi sudah baik sekali ya dalam melakukan coachingnya Bu ya, Ibu sudah melakukan alur cerita dengan baik Bu ya, Ibu sudah mengidentifikasi ya permasalahan sehingga saya lihat tadi tanpa berbuat banyak Bu ya, coaching Ibu tadi itu sudah menemukan solusi yang dihadapi Bu ya, bagus sekali Bu ya, ternyata yang Ibu takutkan selama ini tidak separah itu Bu ya. Ibu tadi menyampaikan bahwasanya itu kurang dalam identifikasi, menggunakan alur cerita, itu sampaikan itu kurang nanti. Ternyata pas saya lihat itu bagus sekali Bu ya, sangat mantap sekali Bu ya. Tentunya hal-hal yang lebih ininya lagi nanti itu ya kita harus lebih memahami lagi Bu ya, harus mendengarkan lebih lagi agar kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tepat lagi, lebih berbobot lagi Bu ya. Oke, kemudian Bu ya, dari apa yang Ibu lakukan tadi Bu ya, kemudian kompetensi apa lagi Bu ya yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, masih mungkin saya akan mendalami ya Pak ya, mendalami atau memahami kembali, membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot kembali kepada kunci, agar kunci tersebut secara terbuka dan secara ide sendiri mengenai potensi mereka lebih dalam lagi. Sebenarnya para kunci ini memiliki potensi yang baik karena ya, hanya saja dengan pertanyaan yang kurang berbobot itu tidak akan terekspos. Jadi seperti itu. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu selalu ingin mengembangkan kualitas Ibu sebagai coach Bu ya, untuk coaching teman-teman ataupun rekan-rekan yang membutuhkan Bu ya. Semoga tentunya Ibu selalu konsisten melakukan hal tersebut Bu ya, sehingga kita akan bisa memberikan manfaat banyak Bu ya. Oke, terima kasih Bu Novia, sampai berjumpa lagi Bu. Sama-sama Pak Farhan. Siang Bu Novi. Sehat Bu Dini? Alhamdulillah sehat Bu Novi.
Jadi gini ya Bu ini adalah pertemuan kita yang kedua setelah sebelumnya kita sudah janjian untuk ketemu pada hari ini, di mana Bu Rini akan bertindak sebagai coach dan akan mengcoaching oleh Pak Marman ya Bu Rini ya. Nah di sini adalah percakapan pra observasi di mana saya akan menyampaikan budi kepada Ibu Rini gitu ya Bu Rini ya. Baik, Bu. Kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan menurut saya Bu ya, mungkin saya akan memaksimalkan di alur tirta ya Bu ya. Di alur tirta ya Bu ya, dimaksimalkan ya Bu ya. Kemudian kalau lebih spesifiknya lagi apa yang akan dikembangkan Bu? Di alur tirta itu di identifikasinya Bu ya, saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah Bu ya, bisa dibilang berkualitas Bu ya. Baik, jadi Ibu akan memunculkan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti Iya. Bu ya. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan itu apa Bu yang akan dicapai kira-kira? Menurut saya ya Bu ya, indikatornya itu apabila si coaching yang dari di coaching tadi dia bisa menyelesaikan masalah tersendiri dengan cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Begitu Bu ya, jadi Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot agar si coaching bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Bu ya, jadi ini adalah percakapan pra observasi. Kemudian nanti Ibu akan melakukan observasi atau coaching kepada Pak Marman, misalnya sebagai observer, dan kita akan bertemu lagi Ibu di pasca observasi. Begitu ya Bu Rini ya? Iya Bu. Ada yang lain ditanyakan Bu? Cukup Bu Rini. Alhamdulillah, semoga Ibu berhasil nanti ya. Terima kasih ya Bu Rini. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Pak Marman. Oke, Bu Rini sehat? Alhamdulillah sehat Pak Marman. Oke. Pak Marman sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bu Rini ya, bisa minta waktu sebentar Bu? Boleh. Oke, jadi Bu Rini ya, saya itu pada hari ini mau bercerita dengan Ibu ya terhadap permasalahan saya hadapi di sekolah saya. Baik Pak Marman. Kira-kira dari obrolan kita pada hari ini apa yang Bapak harapkan? Oke, tentunya harapan saya Bu ya dari obrolan kita pada saat ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oke Pak Marman, bisa diceritakan permasalahannya apa Pak Marman? Iya, mohon maaf ya saya bercerita dulu ya. Baik Pak Marman. Jadi Bu Rini, saya itu di sekolah dulu sebagai koordinator dari pembina ekskul yang ada di sekolah ya. Tentunya karena saya koordinator di ini saya bersama dengan rekan-rekan yang lain ya. Namun Bu ya, dalam pelaksanaannya rekan-rekan yang lain kurang maksimal ya dalam melaksanakan tugas yang sudah diperintah dari sekolah. Sudah bagus sekali Pak Marman ya. Ini Pak Marman sudah sangat mulia. Kira-kira Pak Marman nih, ya, apa yang sudah Pak Marman lakukan sejauh ini? Oke Bu ya, jadi Bu dalam dari kasus tersebut ya, dari permasalahan tersebut Bu ya, yang sudah saya lakukan tentunya karena di sekolah ada pimpinan dari kepala sekolah, saya sudah berkoordinasi menyampaikan kepada kepala sekolah permasalahan tersebut Bu ya. Terus juga sudah beberapa kali juga Bu ya, dan juga mengingatkan secara langsung juga ya dalam obrolan ringan-ringan kepada teman-teman itu sudah saya lakukan. Baik Pak Marman. Kira-kira hal pertama yang dapat Bapak lakukan itu apa? Oke Bu ya, jadi untuk mencarikan solusi ataupun mengatasi permasalahan ini, hal yang pertama saya lakukan itu yang pertama tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu ya, karena beliau sebagai pemangku kepentingan di sekolah kita Bu ya, mudah-mudahan karena segala sesuatu itu memang tidak bisa sekali ini kita langsung atasi langsung selesai permasalahan gitu ya. Jadi itu pertama yang saya lakukan, saya koordinasi dengan kepala sekolah yang datang ke kepala sekolah. Kemudian nanti juga karena di sekolah juga biasanya ada pembinaan ya dari pengawas, juga saya akan minta tersebut kepada pengawas menyampaikan ya atas permasalahan pada rekan-rekan, mudah-mudahan nanti ada perubahan ya. Amin ya Pak Marman ya, semoga nanti terselesaikan juga Pak Marman. Menurut Pak Marman nih rencananya kapan nih kira-kira akan dimulai? Oke ya, jadi ini kebetulan sekali Bu ya, ajaran baru Bu ya, mudah-mudahan kalau tidak ada ini Bu ya, kalau tidak ada hambatan di ajaran barunya akan semulai program tersebut. Ya bagus Pak Marman ya, karena mengingat ajaran baru ya. Menurut Pak Marman nih Pak ya, nanti siapa yang akan diingatkan Pak Marman untuk menjalankan rencana tersebut? Oke Bu ya, jadi tentunya mengenal Bu ya dalam pelaksanaan itu harus ada yang mengingatkan Bu ya.
tentunya saya akan pertama Bu ya, dengan kepala sekolah tadi ya, dengan pimpinan ya, saya akan meminta untuk selalu mengingatkan terutama pribadi saya untuk tetap melaksanakan perintah tersebut atau juga tugas tersebut ya. Selanjutnya juga saya akan bekerjasama dengan rekan-rekan yang lain ya, agar itu bisa terlaksana. Baik Pak Marman, sepertinya permasalahan Pak Marman sudah selesai ya Pak. Ya. Bagaimana perasaan Pak Marman? Ya, alhamdulillah Bu, lega sekali Bu Lega, ya. Pak, ya. Terima kasih Bu ya, sudah mendengarkan saya ya, memberikan saya pertanyaan-pertanyaan yang baik Bu ya, sehingga saya bisa menemukan solusinya dan alhamdulillah saya merasa juga. Iya, sama-sama ya Pak ya. Ya. Semoga terselesaikan dan solusinya dan apa yang Bapak harapkan bisa tercapai ya Bapak ya. Oke ya, baik Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama ya, Pak. Bu, permisi. Mari Pak. Selamat siang Bu Dini. Siang Bu Novi. Gimana hari ini, sudah lega mendapatkan kucing? Alhamdulillah lega sekali ya. Alhamdulillah. Tadi saya sudah mengamati kucing antara Ibu dan Pak Marman, sungguh luar biasa sekali. Bu, saya tidak hapus dan Terima kasih. kepada Ibu ya. Ibu, kita sedang melaksanakan kegiatan pasca observasi ya, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan catatan apabila ada yang dibutuhkan nanti Bu ya. Menurut Ibu, yang sudah Ibu lakukan Bu, pada saat Ibu meng-coach Pak Marman tadi, indikator pencapaian pengembangan itu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan Bu? Ya Bu Novi, menurut saya tadi pada saat saya meng-coaching Pak Marman ya, di situ indikator pengembangan saya sudah, menurut saya sudah maksimal ya Bu ya. Bagaimana tadi kunci saya itu bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Terima kasih sekali Bu ya. Memang tadi sudah saya lihat memang seperti itu Bu ya. Tetapi Bu, di sini ada beberapa catatan yang sedikit sekali koreksi dari saya sebagai pengamat atau observer untuk Bu Rini sebagai coach ya Bu ya. Jadi di sini adalah fokus area yang dikembangkan Ibu tadi kurang spesifik ya, tadi itu kurang spesifik lagi ya Bu ya, sehingga tadi ada beberapa jawaban kunci itu yang kurang mengena terhadap saya gitu. Jadi mungkin kedepannya Ibu bisa mengembangkan kembali atau mengidentifikasi kembali alutsista tadi Bu ya. Baik. Itu catatan saya Ibu. Kemudian Ibu, kompetensi apa lagi sih Bu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan Bu? Baik Bu Novi, mungkin masih di alur tirta ya Bu ya, diidentifikasi seperti tadi ada catatan sedikit dari Bu Novi ya. Mungkin saya akan lebih berfokus di situ Bu ya, untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ya solusi permasalahan dari kunci saya. Terima kasih luar biasa sekali Bu ya. Jadi kedepannya Ibu akan lebih Ya, mengoptimalkan kembali identifikasi dalam kita ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu semakin bagus lagi dalam hal coach dan coaching dan sebagainya. Jadi bisa meng-coaching teman-teman sejawat yang lain, dan hanya Pak Marman tapi juga dewan yang lain seperti itu Bu ya. iya Bu Novi. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya, atas waktunya. Terima kasih hari ini. Siang Bu ini. Siap Bu Novi. Selamat siang Pak Marman. Selamat siang Ibu Rini. Apa kabar Pak Marman? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Rini? Sehat Pak Marman. Ya, Oke baik Pak Marman, ini sebelumnya saya datang ke sini atas permintaan Pak Marman. Iya betul. Karena di sini Pak Marman meminta saya untuk mengobservasi nanti ya pada saat Pak Marman meng-coaching Bu Novi ya. Iya betul. Adapun di sini nanti ada rubrik penilaian ada 3, mitra supervisi. Tentu saja di sini saya akan menanyakan menurut Pak Marman kompetensi coaching apa yang nanti akan dikembangkan di Pak Marman. Oke ya, baik Bu ya. Jadi nanti dalam coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Novi nanti ya, yang saya kembangkan yaitu memaksimalkan alutsista. Di sana ya alutsista ya. Bagian kompetensi apa atau yang mana nanti yang akan dikembangkan? Oke ya. Jadi kalau lebih spesifiknya lagi Bu ya, yang akan saya kembangkan nanti di cara saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching saya. Oke. Selanjutnya nih Pak Marman, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan itu nanti apa? Oke, jadi indikator ketercapaian nanti Bu ya, yang terhadap apa yang saya lakukan nanti, coaching saya nanti mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lakukan. Iya, bagus sekali ya Pak Marman ya.
Itu tadi merupakan praobservasi. Iya, oke. Nanti selanjutnya pada saat Pak Marman mengcoaching Bu Novi, di situ saya akan mengamati, di situ karena ada praobservasi. Selanjutnya setelah praobservasi nanti kita ada pasca observasi ya Pak Marman ya. Oke. Begitu ya Pak Marman. Oke. Apakah cukup jelas? Cukup jelas ya. Terima kasih ya Pak Marman. Oke, sama-sama Bu Rini. Mari Pak Marman. Mari. Selamat siang Pak Marman. Siang Ibu Novi. Boleh minta waktunya Pak? Bisa bisa. Boleh. Ini Pak, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya yang dalam di sekolah. Ya. Oke. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya harapkan itu Pak, saya menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut Pak. Ya semoga aja nanti Bu ya Ibu bisa menemukan ya solusinya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Yang terbaik dibantu Bapak itu mencarikan solusi dari permasalahan saya itu. Oke, mudah-mudahan nanti akan ada solusi Bu ya. Baiklah ya Ibu Novi, coba Bu ya ceritakan secara detail ya apa yang Begini Pak ya, kan di sekolah ini kan saya sebagai koordinator dari semua ekskul yang ada di sekolah ya Pak ya. Saya membawahi ekskul pramuka, ada OSI, ada KIR, kemudian ada ROKIS, kemudian tari dan sebagainya. Tetapi yang selama ini terjadi Pak, para koordinator dari masing-masing cabang ekskul itu Pak tidak aktif dalam kegiatan, sehingga vakum seluruh kegiatan yang ada ini Pak. Oke. Dari permasalahan itu ya apa saja yang sudah Ibu coba lakukan? Baik Pak ya, yang coba saya lakukan itu yang pertama saya sudah mencoba waktu itu menemui kepala sekolah membicarakan masalah kurangnya aktifnya koordinator lomba, koordinator dalam ekskul ini dalam kegiatannya ya Pak ya. Kemudian saya juga sudah mengingatkan teman-teman, tetapi hasilnya belum maksimal Pak. Ya, jadi ternyata sudah ada Bu ya Sudah Pak. yang ada tetap ya. Iya. Kemudian ya apa hal pertama yang akan Ibu lakukan setelah masalah itu biar itu tidak terulang? Hal pertama saya lakukan yaitu Pak, mungkin saya akan mengulang kembali ya Pak ya, koordinasi dengan kepala sekolah tentunya sebagai pemangku kebijakan dan sebagai penanggung jawab sekolah kami. Kemudian nanti kan ada pengawas data untuk sekolah kami, monitoring dan sebagainya Pak ya. Mungkin saya akan menyisipkan pesan agar pengawas itu memberikan masukan, pencerahan, ataupun mengingatkan kembali bahwa tugas tupoksi guru itu sebagai apa, dan sebagai koordinator dalam sebuah kegiatan ekskul yang sangat penting tentunya dalam pembelajaran dan sendiri ya Pak ya. Kemudian selanjutnya juga saya tidak ada henti-hentinya Pak, ingetin teman-teman untuk aktif dalam berkegiatan, dan kemudian mungkin saya akan membuat suatu kegiatan yang merangkul semua ekskul tersebut di sekolah Pak. Oke, udah bagus sekali Bu ya ada yang Ibu lakukan. Selanjutnya Bu, siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan dalam Ibu mewujudkan ataupun melaksanakan rencana Ibu? Rencananya Pak, saya akan melibatkan tentunya kepala sekolah itu wajib ada Pak ya, karena beliau harus mengetahui segala sesuatu yang terjadi di kegiatan kami. Yang kedua adalah teman-teman sejawat tentunya yang terlibat, dan ketiga adalah kepala sekolah atau murid-murid ekskul itu Pak. Oke, ya. Dari rencana Ibu tadi yang sangat mudah ya sama bagus itu tadi Bu ya, kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Rencananya sih saya sudah melaksanakannya di awal akhir baru ini Pak. Saya rasa momen ini momen yang sangat tepat sekali Pak ya. Saya memulai dari awal ajaran baru masih fresh, guru-guru juga masih fresh. Mungkin saya akan memulainya dari ajaran baru ini. Oke Bu ya. Tentunya Bu ya dalam kita melaksanakan sesuatu hal itu ya alhamdulillah tadi sudah akan Ibu lakukan, tentunya tidak bisa dilaksanakan sendiri Bu ya. Siapa ya yang dapat ya membantu Ibu mengingatkan Ibu menjalankan rencana tersebut? Selama ini sih hanya teman dekat Pak ya, hanya Pak Ahmad dan mengingatkan saya. Kedepannya saya akan mengajak teman-teman yang lain bersama koordinator masing-masing ekskul untuk saya mengingatkan agar siswa itu tidak hanya belajar secara akademik tapi juga akademik, karena itu tujuannya juga bukan untuk pribadi ya Pak ya, tetapi untuk mengharumkan nama sekolah dan balik siswa seperti itu Pak. Betul sekali Bu ya. Iya Pak. Oke Bu, dari obrol kita tadi Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega Pak ya, karena selama ini saya hanya berpikir bagaimana menyelesaikan masalah saya tanpa berbicara dengan siapapun ya Pak ya. Alhamdulillah setelah berbicara dengan Pak Marman, saya menemukan solusi dan pencerahan yang Pak. Oke, terima kasih Bu Rini ya kalau Ibu sudah merasa lega ya, sudah merasa lega, dan tentunya rencana yang akan Ibu lakukan setiap
sudah Bu? Sudah Pak, terima kasih ya Pak Arman ya atas waktunya ya Pak. Oke. Mohon maaf nih mengganggu ya Pak ya. Iya, ya tapi Selamat siang Pak Marman. selamat siang Ibu Rini. Kita kembali lagi Pak Marman ya. Ya, ini. Tadi seru sekali Pak Marman ya pada saat coaching ya, Ibu Novi di situ ya. Saya lihat, saya amati sama pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai muncul ya, apalagi di alur kegiatannya sudah ada beberapa yang muncul Pak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak ya terkait pasca observasi yang akan Bapak jawab ya Pak ya. Ya, apakah yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pada capaian pengembangan Bapak? Oke. Jadi Bu ya, apa yang sudah saya lakukan tadi karena permasalahan saya Bu ya, memaksimalkan alur kita mengenai lebih spesifiknya lagi berkenaan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya. Di situ tadi sudah saya berusaha lakukan betul Bu ya, menggunakan alur cerita dengan baik, memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa membuat uji saya dan data itu menemukan permasalahan. Oke, Pak, di sini ada beberapa catatan ya Pak ya pada saat tadi Bapak coaching sama Bu Novi ya Pak ya, dan saya mengamati. Yang pertama saya kasih jempol nih Iya, terima kasih. Dia sangat bagus sekali ya, kayak acara-acara di TV-TV. Iya, terima kasih Bu Rini. Ya sedikit aja catatan yang Bapak nggak banyak-banyak ya. Mungkin tadi di pengembangan pertanyaan yang berbobot Iya. ya, sedikit kurang polesan gitu Pak Oke, ya. iya. Jadi harapannya ke depannya bisa dipoles kembali Pak ya, Oke, supaya iya. kuncinya agak sedikit paham gitu ya. Oke. Ya kedua kalinya di sini Pak ya, terkait pengembangan. Bagaimana menurut Bapak di sini pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Oke, Bu ya, jadi Bu ya, seperti yang sampaikan tadi, pengembangan saya yang akan saya lakukan yaitu memaksimalkan alur cerita Bu ya, berkenaan lebih spesifik lagi berkenaan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan itu jadi alhamdulillah Bu ya, sudah saya laksanakan. Itu terlihat dari kunci saya tadi menemukan ya, menemukan permasalahan yang dia hadapi dengan cara tadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya kalau dia sudah menemukan permasalahan, artinya kemampuan saya dalam memunculkan pertanyaan berbobot artinya alhamdulillah sudah bisa dikatakan ada lah gitu. Alhamdulillah Pak ya, ternyata tadi bisa diatasi dengan kuncinya sendiri Pak ya. Menurut Pak Marman nih ya, ada lagi nggak yang perlu dikembangkan gitu Pak dari tadi alur cerita mungkin atau pertanyaan berbobot apalagi? Oke, iya Bu ya. Jadi pengembangan yang saya harus lakukan lagi Bu ya, tentunya dalam hal ini masih tetap di pertanyaan berbobot Bu ya. Saya akan lebih belajar lagi Bu ya, karena mereka sampaikan juga bahwasanya kriteria pertanyaan berbobot itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang begitu bagus Bu ya, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai yang bisa dipahami oleh coach kita. Jadi itu yang akan saya selalu lakukan ataupun selalu saya kembangkan ataupun saya pelajari. Baik Pak Marman ya, sejauh ini sudah sangat bagus Pak Marman ya. Itu tadi cuma beberapa catatan ya pada saat saya mengobservasi Pak Marman dan Bu Novi ya. Harapannya ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi Pak Marman ya. Itu Pak Marman ya. Ya, terima kasih ya Bu Rini ya. Oke.